Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi setelah sekian lama kita tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin menggunakan media jarak jauh, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi momen silaturahmi di antara kita, keluarga SMA Negeri 2 Padalarang. Salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Padalarang, Pak Kasubag SMA Negeri 2 Padalarang, rekan-rekan Wakasek SMA Negeri 2 Padalarang, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua yang saya banggakan di SMA Negeri 2 Padalarang. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah maraknya wabah pandemi corona. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa bisa menjaga kesehatannya sehingga wabah ini diharapkan segera berakhir. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang kemarin sudah di-share terkait dengan rapat dinas kali ini, dipandang perlu ada rapat dinas terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan memasuki minggu ketiga ya di masa pembelajaran di rumah. Alangkah lebih baiknya mungkin hari ini kita akan berdiskusi, mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan akademik tersebut, baik dari Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Pengajar, juga dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, acara rapat kali ini nanti yang pertama adalah informasi dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua informasi akademik, kegiatan akademik atau kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus sebagai Wakasek bidang kurikulum. Kemudian yang ketiga, informasi terkait dengan kegiatan kesiswaan, khususnya mungkin untuk siswa kelas 12 yang memang di dalam agenda pada bulan ini seharusnya akan dilaksanakan kegiatan wisuda. Karena ada wabah, jadi mungkin nanti ada informasi terbaru dari Pak Firman. Kemudian yang keempat, mungkin nanti ada tambahan informasi dari Pak Dede selaku Wakasek bidang sarana, dan yang terakhir mungkin terkait dengan bagian kepegawaian, informasi terkait kepegawaian, mungkin nanti ada informasi juga dari Pak Hanhan selaku Kasubag CU di SMA Negeri 2 Padalarang. Informasi tambahan mungkin nanti dari guru BK mungkin akan menginformasikan juga terkait dengan studi siswa kelas 12 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, dan mungkin sudah ada kabar baik bahwa mungkin ada beberapa siswa kita yang sudah diterima. Bapak Ibu, untuk mengepekkan waktu, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu arahan dan informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dipersilahkan, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu sekalian yang saya hormati, Kami para Wakasek, kemudian juga Pak Kasubag, serta sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya gabung pada kesempatan ini rapat dinas evaluasi program kegiatan di SMA Negeri 2 Padalarang ini. Yang pertama-tama tentu saja saya menyapa Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak ada yang sakit. Sehat semua ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Dan semua di rumah terus ya. Ya, terima kasih. Saya berharap semuanya Bapak Ibu sekalian, para siswa semuanya dalam keadaan sehat. Ya, amin ya. Semoga kita senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan dan kesempurnaan sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa. Apalagi dalam situasi
pandemik seperti sekarang ini. Iya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sekarang sudah menginjak minggu ketiga ya dalam pembelajaran di rumah. Terima kasih atas dedikasinya, kontribusinya Bapak Ibu serta senantiasa memberikan laporan kepada kami dan kami pun selalu meneruskan laporan ini kepada Dinas Pendidikan dan tadi malam Pak Agi sudah ngecek laporan kita di Dinas Pendidikan sudah terekam ya, sudah terekod dengan baik bahwa seluruh kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Padalarang sudah terekam di Dinas Pendidikan, bahkan di webnya Dinas Pendidikan. Nah itu artinya bahwa kita semua serius ya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan surat edaran dari distrik dan dari Menteri juga. Nah itu sekali lagi untuk itu saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu senantiasa membimbing anak-anaknya dengan baik walaupun dalam kondisi darurat seperti ini tetap meninggalkan tugas ya walaupun tentu dalam memberikan tugas itu Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi para siswa ya, tidak memberatkan para siswa. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas yang sudah memantau anak-anak walinya ya, anak-anaknya untuk senantiasa di rumah, kemudian pembelajaran pendidikan karakter juga senantiasa diterapkan. Saya juga sudah lihat postingan-postingan dari Bapak Ibu untuk pendidikan karakternya, bagaimana anak melaksanakannya di rumah. Bahkan itu lebih baik lagi karena itu adalah merupakan implementasi ya dari pendidikan karakter yang senantiasa setiap hari kita jadikan pembiasaan di sekolah dan sekarang di rumah adalah implementasinya. Alhamdulillah laporannya sangat membanggakan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu kelas ya, Bapak Ibu guru. Dan kemudian saya berharap kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan nanti selesainya masa, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, masa darurat ini yang walaupun sampai dengan saat ini masa darurat ini oleh distrik masih diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April. Namun demikian surat edaran dari Sekda Jawa Barat itu yang dilarang mengadakan perkumpulan ataupun acara-acara lainnya ya, itu sampai dengan tanggal 29 Mei. Nah, kalau merujuk ke situ ada kemungkinan Dinas Pendidikan pun memperpanjang, tapi nanti tentu saja disesuaikan dengan kondisi terkini ya terkait pandemi COVID-19 ini. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau edaran Sekda sampai tanggal 29 Mei dilarang mengadakan kerumunan atau perkumpulan massa, ada kemungkinan pembelajaran pun akan menyesuaikan ke situ. Karena kalau siswa kan tentu saja berkerumun juga ya. Nah, itu kan akan menimbulkan kontradiktif dengan SE atau dengan surat edaran Sekda. Nah, untuk itu tapi kita ya tetap mengacu terlebih dahulu kepada surat edaran distrik yang sampai dengan tanggal 13 Mei. Nanti selanjutnya kita akan menunggu ya kabar terkini ya, update kabar dari Kepala Dinas selanjutnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan saja sampai dengan tanggal 13 bukan tanggal 13 Mei ya, tanggal 13 April ya. Tanggal 13 April kita sudah aman ya, sehingga kita sudah bisa bertemu lagi di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sampai saat ini belum ada lagi update yang baru ya, masih kita berpedoman kepada SE Mendikbud nomor 4, kemudian terkait pembelajaran di rumah, terkait UN, terkait US ya, kemudian PPDB masih mengacu ke situ.
Kemudian juga kita juga masih mengacu kepada surat edaran Dikdik ya, yang mana pembelajaran daring itu sampai dengan tanggal 13. Nah, jadi sementara ini kita mengikuti aturan ini. Kemudian selanjutnya belum ada, paling pemberitahuan terkait lomba-lomba yang ditunda, yang kemudian jadwalnya akan diberitahukan kemudian. Nah, sementara ini informasi dari Dinas Pendidikan belum ada yang update lagi gitu ya. Hanya saja paling datang juknis-juknis untuk PPDB. Kemudian yang saya nantikan itu adalah juknis untuk penulisan ijazah, untuk kelulusan. Nah, itu juga belum ada ya. Kalau kelulusan kita kan ada SOP sendiri ya, sudah disesuai dengan edaran Menteri nomor 4 bahwa itu nanti diserahkan ke Satuan Pendidikan dan kita sudah punya SOP tersendiri, artinya kita melaksanakan proses atau program kelulusan untuk siswa kelas 12 nanti sesuai dengan SOP sekolah. Namun demikian kan sekarang ini kita sudah hampir habis di bulan April, ya di agenda lama itu kelulusan itu tanggal 6 April ya kalau tidak salah, tanggal 6 April. Nah, sehingga tentu saja yang menjadi pemikiran saya itu kita harus mengadakan rapat pleno kapan. Nah, itu nanti akan kita sepakati pada kesempatan ini. Rapat pleno kelulusan kapan? Kalau kita mengacu pada tanggal kelulusan itu 6 Mei. 6 Mei. Nah, sekalipun di sini saya masih PLT, mungkin di dalam hal penulisan ijazah, juknis ijazah sampai saat ini belum turun ya, belum ada juknis penulisan ijazah dan lain sebagainya, belum ada. Nah, nanti apakah nanti ada pelantikan sebelum tanggal 6 Mei, nanti kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Namun demikian saya berharap kepada Bapak Ibu para petugas untuk senantiasa verifikasi ya, verifikasi untuk ijazah. Verifikasi untuk ijazah semuanya harus sudah terekam dengan baik sehingga nanti tidak ada kesalahan. Gitu. Nah, mungkin bisa dilakukan melalui web, bisa tidak ya Pak Aib? Verifikasi data untuk penulisan ijazah itu atau semuanya sudah fix? Tidak ada kesalahan gitu atau sudah diverifikasi ke siswa belum? Untuk verifikasi itu dulu kita menggunakan wali kelas itu. Ya. Tapi memang mungkin perlu diverifikasi terakhir mungkin. Ya. Nah, itu untuk data yang. Ya, boleh. Untuk penulisan ijazah mungkin bisa diverifikasi ulang. Bagaimana caranya? Apakah bisa di web atau misalnya melalui wali kelas difotokan, kemudian nanti anak ada konfirmasi dan lain sebagainya. Itu nanti mangga secara teknis nanti diatur ya bagaimana sehingga nanti pas penulisan ijazah tidak ada kesalahan, sudah betul-betul sudah fix ya. Harapan saya jangan nanti sampai ada terbit surat keterangan karena kesalahan penulisan misalnya gitu ya. Atau permohonan mengganti belangko ijazah. Nah, karena itu perlu waktu yang lama ya. Perlu waktu yang lama untuk prosesnya, rata-rata 1-2 bulan ya, takutnya nanti ijazahnya juga anak betul-betul segera diperlukan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan itu kan nanti teknisnya akan lama lagi. Nah, untuk itu harapan saya verifikasi betul-betul di 100% kan, difixkan, apakah melalui web atau melalui wali kelas, bagaimana yang penting dapat terkonfirmasi dengan baik ya, untuk verifikasi ijazah. Kemudian juknis penulisan STTB juga belum turun ya, belum turun. Kemudian hal-hal lainnya adalah saya mohon untuk bagian operator untuk senantiasa mengupdate Dapodik ya. Ada publiknya segera betul-betul diupdate ya, jangan ada ini. Tapi kalau melihat dari raport mutu yang kemarin, sepertinya memang Dapodik sudah terupdate dengan baik ya, sudah terupdate dengan baik. Artinya, tapi karena Dapodik ini ya senantiasa fleksibel, berubah-ubah ya sesuai kondisi sekolah,
Nah, akan lebih baik setiap 1 bulan para petugas yang mengelola Dapodik untuk senantiasa mengecek Dapodiknya apakah sudah update dengan kondisi real atau belum. Nah, itu. Kemudian terkait pembatalan UN ya Bapak Ibu, kami sudah rapat ya di internal dengan para wakasek dan para pengelola ya, bahwa dengan ditiadakannya UN sementara kita persiapan sudah sangat matang, sudah sangat maksimal ya, sehingga hasil persiapan bukan artinya sia-sia, tidak ya, tidak sia-sia. Semuanya sudah ready ya, tinggal melaksanakan UN. Namun demikian UN-nya dibatalkan tidak masalah ya. Kami semua kita sudah mengantisipasinya karena dari dulu juga kalau UN itu tidak berpengaruh terhadap kelulusan, hanya saja mungkin dirasa kurang mantap saja ya kalau misalnya nanti anak-anak masuk itu sepertinya langsung lulus begitu. Ya, tidak ada proses bagaimana ya, tapi walaupun saya tahu bahwa proses-prosesnya dilaksanakan secara daring gitu, hanya mungkin akan berbeda ya feel-nya ketika kita intens melakukan komunikasi dengan anak dalam proses menuju pelulusan. Namun demikian semua sudah kami diskusikan dengan teman-teman lainnya bahwa ini semua sudah terantisipasi, hanya saja nanti yang belum itu disepakati bagaimana kita nanti melaksanakan rapat pleno, kemudian dan kapan. Karena kalau mengacu ke Juknis yang lama itu pelulusan di tanggal 6 Mei. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah sampai dengan hari ini pembelajaran mungkin di ini dulu ya, karena kita ada rapat. Nah, harapannya saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak memberikan tugas terlalu ini ya, terlalu repot ya, yang terlalu merepotkan siswa begitu ya. Diupayakan anak dapat melaksanakannya dengan menyenangkan, dengan enjoy, jadi tidak menjadi beban begitu ya. Barangkali ada di antara siswa-siswi kita yang punya keterbatasan, apakah itu dari sisi handphonenya atau kuotanya, nanti itu bisa dikomunikasikan dengan baik ya Bapak Ibu, jangan menjadi kendala dalam proses ini ya, jangan dalam proses penilaian ataupun hal lainnya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa menyiasatinya apakah tugas-tugasnya bisa dikumpulkan nanti setelah masuk atau bagaimana gitu ya, atau cukup melalui WA atau bagaimana, maka silahkan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian teknisnya seperti apa begitu ya. Yang penting tidak memberatkan siswa, juga tidak menjadi ini dari orang tua. Nah, kemudian saya juga menanggapi respon dari orang tua terkait yang postingannya Bu Kikin. Itu tidak ada masalah Bu di luar. Tidak ada masalah ya, sudah terselesaikan dengan baik belum ya Bu ya? Nanti Bu Kikin bisa sampaikan di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan ya. Memang harapannya Bapak Ibu wali kelas bisa menyampaikan kepada para orang tua bahwa apabila ya orang tua memiliki keleluasaan dalam hal rezekinya gitu ya, boleh membayar SPP dengan cara ditransfer gitu ya. Atau misalnya belum bisa, atau tentu saja ini ya sekali lagi ditekankan tidak menjadi tidak menjadi hal yang dipaksakan gitu bagi mereka yang belum bisa. Nanti mungkin bisa setelah situasinya ini membaik ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu silahkan dikomunikasikan dengan para orang tua ya, agar jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang di-share itu. Nah, mungkin nanti tanggapannya dari Bu Kinkin apakah sudah terselesaikan dengan baik ya atau bagaimana, nanti ditunggu.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti juga saya berharap dari pihak BK untuk menyampaikan informasi yang nantinya bisa tersampaikan kepada para siswa terkait dengan kelanjutan studinya dengan masa seperti ini itu seperti apa gitu ya, dengan sudah munculnya surat edaran dari LTMPT ya. Nah, nanti bagaimana kita menyikapi dan bagaimana strategi kita untuk informasi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Atau bisa kita membantu anak-anak memfasilitasi atau seperti apa lah, mungkin nanti BK punya strategi tersendiri. Nah, Bapak Ibu, dari sisi kedinasan tidak banyak informasi yang masih seputar itu, hanya saja mungkin Bapak Ibu tetap mengabsen ya, melakukan IMOB-nya dengan model dinas luar full ya, dinas luar full dan absen dari rumah masing-masing. Sehingga TPP kita sudah turun ya, Bu Rini. TPP kita sudah turun, nanti dilihat saja di situ, berarti tidak ada pemotongan atau apa, tidak ada. Dan kabarnya mudah-mudahan dalam situasi sekarang ini THR kita tidak terganggu ya Bapak Ibu dari pemerintah, mudah-mudahan tidak terganggu, tapi kalaupun nanti itu kita ikuti saja petunjuk dari pemerintah. Barangkali itu saja dulu ya sebagai prolog dan pembukaan dalam kegiatan rapat ini. Nanti kita akan lebih berkembang di dalam diskusi ya, dari setelah kita mengevaluasi bagaimana laporan kegiatan KBM, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya ya, karena kita tentu saja ada beberapa hal yang dipending ya Bapak Ibu tentang program-program kita, seperti halnya program kesiswaan, yaitu perpisahan. Nah, perpisahan artinya nantilah dijelaskan oleh Wakasek Kesiswaan, ini teknisnya bagaimana, hanya yang pasti 15 April tidak akan terlaksana ya, karena kita juga situasinya masih seperti ini. Nah, kemudian antisipasinya seperti apa dan bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik kepada anak-anak agar anak-anak tidak terlampau kecewa gitu ya dengan keadaan seperti ini. Kemudian selain kita mengevaluasi KBM daring ya, kemudian program yang harus kita komunikasikan dalam hal ini adalah terkait karya wisata ya. Kemudian program-program lainnya yang terkendala karena darurat COVID ini. Ya, itu saja barangkali Bapak Ibu yang sebagai pembuka ya dalam kesempatan ini, nanti kita berkembang lagi dalam forum diskusinya ya, dalam forum diskusi nanti agar nanti bagaimana kita mengambil langkah terbaik ya terkait beberapa hal program yang terkendala dengan situasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Kepala yang sudah memberikan informasi dan arahannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mungkin sekarang dari paparan dari Pak Agi akan menyampaikan terkait informasi akademik dan informasi terkait dengan mungkin nanti teknis pleno kelulusan dan yang berkaitan dengan kurikulum. Pak Agi, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala. Pak, slide-nya mau ditampilkan sekarang? Bisa dipindahin nggak presentasi? Ya. Feedback. Sudah dipagi. Oke, ya. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan Wakasek, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan kami rindukan. Yang udah lama ketemu gitu ya. Jadi tadi secara umum sudah diinformasikan oleh kepala sekolah berkaitan dengan kegiatan akademik dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya akan menambahkan ya yang sedang dan yang akan kita laksanakan berkaitan dengan kegiatan
Oke, bentar. Tahu tuh? Kelihatan nggak ini? Pak Firman dong. Iya. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya itunya slide presentasinya? Nggak ada. Belum ada. Kelihatan pagi. Kelihatan. Belum. Nah, udah. Nah, baru. Oke, udah ada. Oke, udah. Ini beberapa agenda yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Nah, itu tuh konek-konek. Bu Retno, badai naon? Proof. Oke, ini mungkin ada 4 poin yang akan dipaparkan berkaitan dengan ujian sekolah dan kelanjutannya kelulusan untuk siswa kelas 12, pelaksanaan PTS untuk siswa kelas 10 dan kelas 11, evaluasi kegiatan belajar mengajar di rumah, karena kita laksanakan 3 minggu lebih, dan rencana penilaian akhir tahun kita laksanakan nanti di bulan Mei itu rencananya. Yang pertama adalah kegiatan ujian sekolah dan kelulusan. Untuk rangkaian ujian sekolah sendiri untuk SMA Negeri 2 Padalarang, alhamdulillah sudah terlaksana sampai akhir, selesai. Nilai pun sudah terekap semuanya, hanya ada beberapa siswa yang belum lengkap nilai ujian sekolahnya, dan itu mohon kerjasamanya kepada wali kelas dan guru mata pelajaran untuk tetap ditindaklanjuti. Tentu saja secara jarak jauh, itu nanti kita lanjut ya. Apakah tagihan tugasnya atau dan lain sebagainya itu bisa ditindaklanjuti secara jarak jauh, kerjasama antara wali kelas dengan guru mata pelajaran yang belum lengkap nilainya. Kemudian untuk kelengkapan nilai siswa kelas 12 itu harus ada nilai rapot semester 6. Artinya ini perlu kita input bersama-sama, terutama untuk guru mata pelajaran kelas 12 dan wali kelas kelas 12. Dan rencananya Senin depan kita akan mulai melaksanakan input rapot sekaligus verifikasi data untuk ijazah. Jadi nanti mungkin ada informasi lebih lanjut berkaitan dengan teknisnya seperti apa, apakah kita akan vikon lagi, atau seperti apa nanti ada informasi lebih lanjut berkaitan dengan pengisian nilai rapot semester 6. Kemudian untuk kelulusan sendiri sebetulnya kalau mengacu kepada juknis awal kita laksanakan, tadi Ibu sudah informasikan tanggal 6 Mei, tapi berkaitan dengan tanggap darurat ini apakah ada juknis terbaru atau tidak ada, itu belum ada informasinya. Jadi mungkin kita masih menunggu arahan edaran dari kementerian ataupun dari dinas pendidikan. Itu berkaitan dengan ujian sekolah dan kelulusan kelas 12. Berikutnya untuk PTS genap, PTS telah selesai dilaksanakan. Namun karena kegiatan KBM-nya sendiri di rumah, tidak ada kegiatan pembagian rapot PTS. Jadi nanti nilai tengah semesternya akan dibagikan secara online melalui wali kelas. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi nilai mid semester, nilai tengah semester, mangga di Antos, nanti setelah selesai nanti kita akan bagikan nilainya kepada siswa melalui wali kelas secara online. Itu untuk PTS genap. Kemudian untuk evaluasi KBM di rumah. Nah ini berkaitan dengan evaluasi KBM di rumah, alhamdulillah kita sudah senantiasa melaporkan kegiatan ini, baik itu ke KCD, baik itu ke pengawas, ataupun langsung ke Dinas Pendidikan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu, sudah tertera kegiatan kita di web Dinas Pendidikan. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, beberapa guru masih belum memberikan layanan KBM di rumah. Tentu saja mungkin dengan berbagai macam alasan. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan layanan KBM di rumah, maka masih ada waktu, dan kemungkinannya waktunya ini kemungkinan besar diperpanjang. Seperti itu. Tentu saja memberikan layanan KBM di rumah ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai guru. Yang kedua, tingkat partisipasi siswa rata-rata 80% dan terus menurun. Dan ini mungkin trennya untuk semua sekolah sama. Jadi rata-ratanya 80%, tapi trennya semakin menurun dengan berbagai macam alasan jenuh dan lain sebagainya. Dan ini yang perlu kita sikapi. Kemudian tentu saja salah satu alasannya kenapa menurun ya karena sudah jenuh mungkin ya, karena KBM di rumah ini beda dengan KBM
yang dilaksanakan di kelas. Nah, bagaimana kita sebagai guru pendidik mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan tidak memberikan beban yang berlebih kepada siswa, seperti itu. Tidak memberikan beban yang berlebih bukan berarti tidak memberikan pembelajaran. Itu mungkin beda ya maknanya nantinya. Tidak memberikan beban yang berlebih artinya atau proporsinya tidak terlalu banyak tugas yang diberikan, tapi bukan berarti tidak memberikan juga gitu kegiatan belajar mengajar. Kita selingi dengan materi, pengetahuan, tugas. Jadi setiap minggunya gitu kita selingi desain pembelajarannya kita rubah-rubah supaya tidak jenuh siswanya dan tidak memberikan beban yang berlebih kepada siswa. Manfaatkan berbagai platform yang memungkinkan. Artinya bukan hanya dilaksanakan melalui EduBox saja, EduBox online. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi video conference Zoom, Webex, kemudian bisa pakai WA, pakai email, telepon-teleponan, bahkan ada guru yang video call satu-satu muridnya gitu untuk say hey gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan itu. Jadi menjaga komunikasi dengan siswanya, beri apresiasi dan juga komunikasi dengan siswa. Jadi apresiasinya bukan hanya nilai saja, tentu saja nilai ini wajib ketika siswa sudah memberikan atau mengerjakan tugas, tidak diberi nilai, itu kan sama artinya kita memberikan tugas tapi tidak ada apresiasi, tidak ada feedback dari kitanya. Jadi apresiasinya yang minimal nilai, kemudian mungkin komen-komen positif, gitu kan, motivasi dan lain sebagainya. Ini yang keenam, kemungkinan perpanjangan masa KBM di rumah, mungkin ini sangat mungkin terjadi, pakai itu selama 2 minggu ke depan lagi atau seperti apa, nanti kita lihat edaran dari Dinas Pendidikan. Kemudian, biasa diklik. Oke. Nah ini mungkin peran penting Bapak Ibu Wali Kelas dan Guru BK untuk senantiasa memonitoring, menjaga, mendorong, dan meningkatkan motivasi serta semangat belajar siswa di rumah dan selalu monitoring kegiatan siswa supaya siswa tidak berkumpul di luar, tidak mengindahkan larangan-larangan seputar adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian kepada Bapak Ibu Wali Kelas dan guru mata pelajaran diingatkan kembali ke siswanya bahwa dokumen pekerjaan siswa ini mohon disimpan sebagai dokumen portofolio semester genap. Karena ada kemungkinan nilai akhir semester genap salah satunya diambil dari dokumen portofolio kerjaan siswa ketika melaksanakan KBM di rumah. Nah ini mungkin pendataan dan tindak lanjut siswa yang sama sekali belum berpartisipasi. Kemarin kita sudah meminjamkan gadget ataupun smartphone kepada siswa yang memang tidak mampu dan tidak memiliki handphone. Kemudian kita pakai, alhamdulillah siswa tersebut sekarang sudah aktif. Gitu. Karena ada beberapa. Nggak ada suaranya. Mana Pak Agi? Suaranya nggak ada Pak Agi. Suaranya nggak ada. Ah iya. Ini koneksinya ke saya. Ayah di dia mah. Ah nggak atau daripada dia ada gitu. Nah, kepada Bapak Ibu Wali Kelas, PP dan BK, pendataan dan tindak lanjut ini penting, feedback pendataan ini penting sekali untuk mengetahui alasannya kenapa siswa tersebut tidak aktif. Kalau misalkan memang aktifnya ada kendala, bagaimana penanganannya. Kalau misalkan tidak ada kendala, karena siswa tersebut malas, itu mungkin dan nanti ada penanganan jarak jauh, konseling jarak jauh dengan PP dan WAB. Kegiatan KBM di rumah ini terus dilaporkan secara kontinu baik kepada pengawas, kepada bank dinas ataupun ke distrik. Jadi jangan lupa untuk selalu mengupload kegiatan Bapak Ibu ketika KBM melalui link yang sudah dipastikan. Kemudian kepada Bapak Ibu Wali Kelas juga ketika ada kegiatan jam wali kelas maka diinformasikan kepada kami karena ini kami perlukan untuk laporan ke dinas berkaitan dengan kegiatan KBM di rumah di SMA Negeri 2 Padalarang. Itu mungkin evaluasinya. Nah untuk rencana PAT sesuai dengan edaran dari Kementerian dan Dinas tidak diperkenankan pelaksanaan PAT ataupun ujian yang mengumpulkan massa di tempat atau di sekolah. Itu yang ada di edarannya. Jadi alternatifnya itu melaksanakan PAT-nya
tes online atau kita mengadakan PAT dengan bentuk penilaian lain seperti portofolio, penugasan atau tes kinerja secara jarak jauh atau gabungan dari kedua bentuk tes penilaian tersebut. Jadi mungkin itu yang perlu kita persiapkan. Jadi tidak ada PAT nanti yang diselenggarakan di sekolah. Nah, kemudian tuntutan kurikulum tiap nasional tidak wajib tuntas karena ada pandemi COVID ini. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu mengejar tuntutan kurikulum. Wah, abdi tilu babdi ya, tiap dinten tugas ke siswanya. Jangan seperti itu. Atau oh ya udahlah nggak usah ada tuntutan kurikulum, berarti nggak usah memberikan pembelajaran. Ya tidak seperti itu juga, karena itu kewajiban kita, bentuk pelayanan kita. Karena kompleks sekali. Ada siswa yang mengeluhnya matkul ini mah terlalu banyak tugasnya, tapi ada juga matkul ini mah tidak pernah memberikan pembelajaran ataupun penugasan. Jadi itu kan perbedaan pelayanan gitu yang diharapkan semua guru mata pelajaran memberikan pelayanan yang seimbang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di rumah. Nah, waktu bentuk dan teknis PAT menunggu juknis dari dinas. Mungkin rencana PAT. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah melihat berbagai macam tugas dan materi yang diajarkan di EduBox Bapak Ibu, dan berdasarkan kebijakan pendidikan, 5 strategi pembelajaran holistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja poin ketiga yang poin keempat ini yang perlu kita perhatikan karena itu berkaitan erat dengan tugas kita sebagai pendidik. Yang mungkin saya soroti adalah bagaimana bentuk penilaian ataupun penugasan. Karena banyak keluhan dari siswa, Pak, penugasannya itu cuma coba jelaskan apa yang disebut dengan virus. Udah aja, cuma gitu aja katanya teh. Kita harus searching, sedangkan Bapak Ibu punya sendiri tidak memberikan semacam trigger ataupun materi ataupun pendahuluan. Jadi cuma itu saja, terus kemudian siswa hanya searching virus adalah 3 copy paste, udah aja. Itu pembelajarannya. Jadi tidak terlalu banyak makna yang dapat diambil dari siswa. Mungkin penilaian seperti ini yang sudah terbiasa kita laksanakan, dan ini yang akan direduksi oleh kementerian karena mulai tahun depan kita akan melaksanakan AKM, di mana soal-soalnya kita sendiri sudah mencoba soal-soalnya jauh sekali dengan soal-soal seperti ini. Tidak ada apa yang dimaksud dengan virus, terletak di periode dan golongan berapakah unsur AG, gitu kan? Tidak ada. Lalu, suara. Kemudian di manakah Pangeran Diponegoro dimakamkan, debit air di pipa berapa kecepatannya, gitu kan? Tidak ada seperti itu, tapi soal-soal yang diberikannya itu lebih ke literasi, kemudian menuntut high order thinking skill, seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu contoh soal-soal yang dapat dimanfaatkan gitu. Kita maknanya dapat, kita hubungannya misalkan karena ini ada pandemi, kita kasih infografis tentang persebaran COVID-19 di Indonesia, kemudian oh belum ya. Oke, ini karena masalah Ngirim pesan ya. halo. Masih Kennedy di nyamak itunya. Oh, ya udah. Nah, itu ya. Sudah berubah belum itunya? Presentasinya. Nah, ini contoh mungkin salah satu soal yang, nah, ya salah satu contoh soal yang hampir sama dengan soal-soal di AKM. Seperti ini. Jadi, silakan Bapak Ibu membuat atau menyusun stimulus supaya siswa dapat menganalisis, kemudian menjawab pertanyaan dari info yang diberikan, kemudian ditambah dengan info-info atau referensi dari luar yang dapat dipelajari oleh siswa. Jadi ini contoh-contoh soal tipe AKM seperti ini, dan itu yang perlu diperkenalkan sedini mungkin kepada siswa. Tidak perlu semua soal seperti ini, tapi kita perkenalkan pelan-pelan berkaitan dengan soal tipe AKM seperti ini. Jadi soal itu bisa dijadikan tugas oleh beberapa mata pelajaran, kemudian soalnya sendiri satu soal cukup, tapi memerlukan analisis yang lebih mendalam. Gitu. Jadi ini contoh saja, Bapak Ibu bisa mengadaptasi, silakan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Yang tentunya penugasannya tidak terlalu membebankan siswa, tapi bukan berarti juga tidak memberikan pembelajaran kepada siswa. Itu saja mungkin berkaitan dengan yang pertama ada evaluasi KBM di rumah, kemudian kegiatan
US yang sudah selesai dilaksanakan bersama PTS, kemudian rencana PAT yang sesuai edaran tidak akan dilaksanakan di sekolah. Seperti itu. Mungkin nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab sebagai semua sesi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agi yang sudah menyampaikan informasi serta agenda yang akan dilaksanakan serta evaluasi mungkin terkait kegiatan pelajaran di rumah yang sudah dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke yang berikutnya, informasi terkait dengan kegiatan kesiswaan, khususnya mungkin kegiatan wisuda dan wisata ilmiah yang memang sedianya harus dilaksanakan untuk wisuda itu di tanggal 15 April ini. Kegiatan wisata ilmiah juga Juni. Untuk lebih jelas mungkin nanti Pak Firman akan menyampaikan informasinya sehingga Bapak Ibu wali kelas nanti juga bisa meneruskan informasi kepada siswa. Mangga Pak Firman. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, rekan sejawat, izin saya menyampaikan untuk kegiatan kesiswaan. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di bulan April. Salah satunya adalah pelepasan siswa kelas 12. Karena terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemarin hasil diskusi dengan rekan-rekan para pengelola, para wakasek, rencananya kita akan mengundurkan untuk kegiatan pelepasan Ada suaranya. Pak Firman, kayaan. Pak Firman. Itu KBG tadi suaranya. tes. Saya lanjutkan untuk kegiatan pelepasan siswa kelas 12 kita rencanakan tanggal 15, akhirnya tidak mungkin dilaksanakan. Hasil kemarin musyawarah dengan pengelola, kita akan rencanakan di schedule ulang. Mudah-mudahan cepatnya kejadian yang terjadi sekarang ini cepat selesai. Sama menindaklanjuti untuk kegiatan yang kelas 12 yang notabene angkatan sekarang yang kelas 12 sekarang itu juga lulusnya karena virus. Kedua juga sebelum-sebelumnya ada hal-hal yang mungkin mereka mungkin diperpanjang libur teh. Tidak berkenan. Untuk pelepasan mungkin luplep punten luplep. Untuk pelepasan kita rencanakan direncanakan ulang sampai mungkin nanti ada pemberitahuan lebih lanjut kapan akan dilaksanakan setelah putus. Bingung Bu, tadi belum disambung. ya untuk kelas 12 mungkin nanti untuk acara perpisahan kita akan rencanakan ulang, di schedule ulang. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat selesai lah. Untuk kegiatan studi ilmiah, sementara saya sudah berkomunikasi dengan pihak Repol, itu bisa nanti kita dijadwalkan ulang untuk kegiatan studi ilmiah. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.
Tes. Ya, terima kasih Pak Firman yang sudah memberikan informasi. Mungkin bukan hanya acara wisuda dan wisata ilmiah yang di reschedule terkait dengan kegiatan di kesiswaan yang mengumpulkan siswa kita reschedule ya. Ya. Touring ke jantan, paping touring. Di schedule apa? Untuk festival budaya bagaimana Pak Aping? Juga untuk festival budaya juga kalau masih seperti ini mungkin tidak akan kita laksanakan. Ya, karena persiapannya juga terlalu Suaranya gak jelas. jelas di dia mana? Festival budaya, lihat situasi ya. Ya kita lihat situasi aja nanti untuk kegiatan festival budaya. Nah, untuk mengumpulkan instruksinya kan tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak orang lah. Itu saja. Mangga dilanjut, baik. Nuhun Pak Aping yang sudah memberikan informasi. Jadi Bapak Ibu terkait kegiatan kesiswaan yang memang di waktu-waktu dekat ini ada 3 kegiatan besar. Yang pertama wisuda, kemudian rencana karya wisata atau wisata ilmiah, festival budaya, dan mungkin nanti menjelang bukan hanya 3 itu saja sebetulnya, terkait dengan PPDB pun memang dihindari untuk pendaftaran secara langsung ya. Tapi itu belum ada juknis yang jelas, tapi kita akan informasi. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Dede. Pak Dede ada yang akan disampaikan? Ada. Mangga Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu Bapak Ibu sekalian. Kami dari Sapras itu hanya mengemukakan beberapa hal saja, yaitu tentang tolong interupsi kalau tidak jelas ya, tentang progres Sapras kaitan dengan penanganan virus corona ini di lingkungan sekolah. Yang pertama, kami sedang dan terus memperbanyak wastafel. Jadi maksudnya Bapak Ibu nanti mulai minggu depan insya Allah, itu minggu ini sudah beres, 2 wastafel minimal, yaitu di sekitar pintu masuk ke ruang TU atau guru. Jadi pada waktu masuk ke lingkungan sekolah, dimohon nanti dekat ruang piket dan dekat pintu TU itu bisa cuci tangan dulu. Bisa cuci tangan dulu di wastafel. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami kesulitan itu untuk dengan virus corona ini, di mana banda rongsok dan aktivitas yang kaitan rongsok itu menjadi sesuatu yang dianggap menakutkan menangani sampah. Jadi pada tutup bahkan dikatakan banyak yang gulung tikar. Jadi kami kesulitan untuk membuang sampah. Nah ini mohon juga informasinya bukan hanya di lingkungan sekolah, yaitu kepada wali kelas sebagai ujung tombak untuk informasi ke masyarakat lewat siswa dan orang tua siswa, mungkin bisa misalnya melalui grup, yaitu kurangi sampah plastik karena saat ini susah dibuang. Jadi bukan kaitan sekolah saja, ini mohon mengurangi konsumsi sampah plastik. Kemudian satu lagi yaitu sebagai guru biologi, kami dari tim MGFM Guru Biologi SMA 2 juga menghimbau gitu. Jadi memang untuk kurangi kita berkumpul, ini maksudnya wali kelas kepada siswa terus menginformasikan, sebab data yang sekarang terus terang simpang siur, ada yang menggunakan 20.000 katanya di Indonesia itu, tapi hanya sebut 2.000. Artinya sebenarnya ini kita yang harus sangat waspada intinya gitu. Gitu aja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Pak De. Selanjutnya mungkin dari Pak Hanan ada yang akan diinformasikan Pak Han? Mungkin dari Pak Hanan? Salam. Lancar. Aya. Suartana aya teh baik. Ayah Pak Hanan. Aya. Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Padalarang, para Wakasek, dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan banggakan, ada sedikit pengumuman dari saya sebagai Kasubag TU. Yang pertama tentang PR review Bu ya, sekarang tanggal 8 mungkin akhir, tolong kepada Ibu Bapak Guru yang khususnya yang PNS untuk dilaksanakan ya, ada format yang berbeda kayaknya dari PR review sebelumnya. Halo? Ya, betul berbeda. Ya. Ya, ada 11 penilaian ya kalau nggak salah itu. Ya. Yang kedua tentang TRK absen, statusnya tetap kayak kemarin selama WFH ya, statusnya tetap dinas luar dan alamatnya tetap di rumah masing-masing gitu. Jadi ada dipantau juga bahwa ibu-ibu itu nggak kemana-mana gitu. Jadi itu sebagai pemantauan juga gitu. Yang kedua, dari TU tiap hari diadakan pikir selama WFH ini, ada pikir 2 orang. Halo? Ya. Kan? Ada. Iya. Di TU tuh pelayanan masih tetap berjalan ya, tetap ada piket 2 orang. Yang pertama kemarin juga kita melayani tiap hari itu ada legalisir dan dimungkinkan kalau para siswa mau membayar SPP gak lewat online tetapi langsung ke sekolah juga, TU ada di situ sampai jam 12 gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang lainnya kayaknya gak terlalu penting mungkin. Atau nuhun Pak Ip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Hanan yang sudah memberikan informasi ya. Bapak Ibu diingatkan kembali yang PNS ya, bahwa pengisian peer review hari ini tanggal 8 adalah masa akhir pengisian peer review. Jadi memang benar tadi berbeda dengan peer review sebelumnya. Untuk peer review di bulan ini ada beberapa pertanyaan yang berbeda dengan baik Bapak Ibu, tadi dari Ibu Kepala, kemudian para Wakasek, serta Pak Kasubag sudah menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan sekolah khususnya. Selanjutnya mungkin sebelum ke wali kelas, ini kami meminta dari BK dulu deh, mungkin dari BK untuk memberikan informasi terkait agenda kegiatan untuk kelas 12 menuju jenjang perguruan tinggi. Tadi ada Pak Pangestu ya, Pak Pangestu. Pak Pangestu. Halo Pak Ip. Iya, halo, kedengeran suaranya Pak Ip. Silakan kalau misalnya ada mungkin. Kedengeran suaranya Pak Ip. Oh, iya Pak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran Wakaseknya dan juga para ibu guru sekalian. Mungkin saya mewakili dan nanti mungkin akan ditambahkan lagi oleh Ibu Mulyani. Yang pertama
adalah informasi mungkin khususnya ke kelas 3 ya Pak ya, Pak Ip ya. Khusus ke perguruan tinggi negeri. Ya, khusus ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk saat ini seleksi untuk SNMPTN tanggal pengumumannya hari ini Pak, tanggal 8, dan pengumumannya itu dimulai tanggal nanti jam 1 untuk SNMPTN jalur rapot bagi anak-anak kita. Pesertanya yang mengikuti sekitar 100 lebih Pak dari sekolah kita mudah-mudahan dengan doa ibu bapak guru dan ibu bapak anak-anak bisa dan nah itu adalah jalur rapot khusus D3. Tika kuping. Daya suaraan Pak Pangestu. Ke kuping Pak. Saya Pak. Ayah sok. Ayah tuh Pak. Saya mohon kanggo SNMPTN Pak, khusus yang jalur rapot, khusus yang D3, alhamdulillah sudah keluar hasilnya, dan ternyata dari siswa kita hanya satu yang lulusnya dari 12 MIPA 1 atas nama Fudla, lulus di Politeknik Bandung atau Polban, jurusan teknik informatika kalau saya nggak salah. Alhamdulillah satu orang, dan tadi saya telah telepon, ternyata bukan hanya lulus saja di jurusannya, ternyata Fudla juga mendapat KIP-nya Pak, KIP kuliah, dan tidak bayar kuliahnya Pak, ditanggung oleh negara. Mendapatkan KIP kuliah, jadi setelah sudah daftar ulang, alhamdulillah sudah daftar ulang, Fudlanya ternyata tidak bayar UKT karena diterima KIP kuliahnya. Tadi saya sudah konfirmasi hari tadi sudah daftar ulang, tinggal pengiriman berkas yang belum ditentukan. Nah, namun Fudla juga ada beberapa anak juga yang mengikuti 3 jalur tes Pak. Ada SN untuk SNMPTN untuk yang D3, ada SNMPTN untuk yang universitas. Itu hari ini pengumumannya, mungkin saja Fudla juga ada kesempatan mungkin bisa lulus juga Pak untuk di jalur SN-nya gitu. Dan juga yang terakhir ada jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini Pak, Bu, tanggal 10 ini adalah jalur rapot khusus ke universitas yang di bawah Kementerian Agama. Salah satu yang mungkin yang terkenalnya adalah UIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama. Anak-anak kita juga mendaftar, sekitar 52 orang mendaftar di jalur ini Pak, Bu. Pengumumannya tanggal 10, mungkin di hari Sabtu. Di hari Sabtu atau hari Jumat ini tanggal 10 pengumumannya. Itu yang khusus jalur rapot Pak, khusus jalur SBMPTN. Sekarang lagi mulai pendaftarannya dan sudah diinformasikan juga ke anak-anak. Mungkin via grup dan via ada IGBK Pak, kita men-share informasi khususnya untuk kelas 3 itu ada di IGBK, dan juga kami men-share ke grup-grup kelas dan juga grup-grup yang kami punya Pak gitu. Nah, mungkin untuk tambahannya mungkin ada dari Ibu Mulyani atau Bu Sani atau Pak Cecep yang dari BK. Halo. Baik. Ya, halo. Ya, baik. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Mulyani atau Pak Cecep. Oh iya.
Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atur nuhun Pak Pangestu, mungkin teman-teman PK bisa menambahkan nanti sambil berjalan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi mungkin ya, ke sesi laporan dari beberapa wali kelas mungkin dulu ya. Wali kelas dan guru yang mengajar selama WFH ini, yang mengajar dengan daring ya. Mungkin dari beberapa wali kelas dulu, maka silakan dari sebutkan nama wali kelas berapa yang disampaikan terkait dengan aktivitas siswa mungkin ya, permasalahan yang ditemui sehingga mungkin nanti bisa menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Maka dari siapa dulu? Bapak Ibu wali kelas? Dari saya dulu mungkin, Pak. Siapa namanya? Nama. Namanya siapa? Ahmad. Oh, Ahmad ya. Pak Ahmad. Jadi pangling tadi kopiah bakal. Status Ya, Pak Ahmad. Iya. Kopiahna Pak Ahmad. Oh, kopiahna tinggalin. Urang mah teu maru. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala yang saya hormati beserta jajarannya, dan Ibu Bapak Guru yang saya rindukan keberadaannya. Di sini saya merangkum kendala pembelajaran online dari seluruh siswa yang jadi anak asuh saya, terutama di 10 MIPA 6. Yang pertama, tugas yang diberikan itu tidak sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan, sehingga membuat tugas menumpuk dan memberikan efek lelah pada siswa untuk mengerjakan tugasnya. Kedua, deadline pengumpulan yang terlalu singkat tanpa memperhatikan letak geografis rumah siswa dengan kondisi sinyal yang berbeda-beda, sehingga berdampak pada lamanya upload tugas sampai pada masa pengumpulan tugas berakhir. Tugas itu belum terkirim juga gitu. Yang ketiga, ada beberapa PTS yang sebetulnya sudah diujikan di sekolah, itu harus diujikan ulang dengan alasan nilai belum kedownload pada EduBox offline, sehingga anak harus mengesampingkan tugas yang seharusnya hari itu dikerjakan, dan nilai siswa pada saat mengerjakan PTS tersebut malah menjadi turun dari PTS sebelumnya. Yang keempat, tugas yang membuat siswa berat mengerjakan karena ketidaktersediaan fasilitas di rumah seperti laptop dan media lainnya. Dan ada beberapa yang menyebabkan siswa katanya harus keluar rumah untuk mencari bahan kelengkapan tugas. Padahal menurut siswa tersebut, siswa diwajibkan untuk tetap stay di rumah gitu. Yang kelima, jika di sekolah apabila pembelajaran selesai maka tugas bisa dikerjakan atau dikumpulkan minggu depan dengan durasi waktu 1 minggu. Tapi kalau pembelajaran online itu harus dibereskan hari itu juga tanpa memperhatikan bahwa jam pelajarannya sebetulnya telah selesai gitu. Yang keenam, guru mapel tidak memberikan penjelasan secara rinci sehingga membuat siswa tidak paham jika hanya dibaca tugasnya itu. Nah, ada saran dari siswa untuk untuk sekolah dan beberapa kita sebagai guru. Pertama, memberikan ketentuan yang jelas supaya tidak membingungkan siswa pada saat mengerjakan tugas. Terutama katanya matematika, itu agak susah katanya. Tidak memberikan tugas yang terlalu banyak bagi siswa, sehingga anak mempunyai waktu lebih untuk beristirahat dan tidak begadang untuk mengejar deadline pengumpulan tugas. Yang ketiga, harusnya guru membuat video tutorial agar siswa lebih paham karena ini pembelajaran online, katanya bukan tugas online. Yang keempat,
lebih mengedepankan tugas edukasi yang lebih bermanfaat terhadap pencegahan virus COVID-19. Contohnya seperti olahraga, mengaji bersama keluarga, atau beres-beres rumah, sehingga otomatis membantu meringankan tugas orang tuanya di rumah. Yang terakhir, ada siswa yang memberikan saran supaya terkait pembayaran SPP dibayarkan pada saat siswa masuk sekolah saja. Itu mohon katanya dipertimbangkan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu mungkin nanti dari yang lain. Jelas Pak. Jelas Pak. Maka dari yang dulu, 2 orang lagi lah dulu sebelum ditanggapi, mungkin nanti dari Pak Agi atau Ibu Kepala. Enggak? Ada lagi? Dari wali kelas yang lain? Halo. Wahid. Assalamualaikum, halo. Halo. Saha? Pak Erwin? Ya, Erwin. Ya, mangga Pak Erwin, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat Kepala Sekolah, Bapak Kasubag TU dan Saudara Wakasek dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari keluhan siswa. Itu dari hal karena banyaknya tugas daring, itu keluhannya sih banyaknya mayoritas dengan tidak memilikinya mereka kuota. Jadi karena mereka nggak sekolah, jadi mereka nggak dapat uang jajan dan tidak bisa beli kuota. Mungkin itu. Terus berikutnya kemarin itu banyak siswa yang mengeluhkan bahwa kenapa tugas yang diberikan sama guru mata pelajaran itu mungkin di luar di luar kemampuan mereka, yang harus ada keluar rumah, yang harus ada membeli, harus ada apa yang dibeli, harus keluar rumah dari luar rumah. Sedangkan mereka mau keluar rumah itu dilarang sama orang tuanya. Nah, itu. Berikut ada juga siswa yang tidak memiliki Android. Saya sudah sarankan suruh datang ke sekolah minjam, tapi ya itu susah juga. Saya juga nggak tahu sih itu alasannya bagaimana. Yang jelas apa karena memang itu hanya alasan saja, dia bilang nggak punya Android atau seperti apa. Dan ada beberapa siswa yang susah sekali dihubungi. Setelah ini sekolah diliburkan, ada beberapa siswa yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Banyaknya laki-laki, mungkin cenderung cuek atau seperti apa. Jadi itu untuk kelas 10 IPS 3 ada beberapa siswa laki-laki yang tidak pernah mengerjakan tugas. Saya sudah berulang kali menghubungi, tapi tetap saja. Bahkan saya sudah menghubungi ke orang tuanya juga tetap tidak bisa. Orang tuanya kalau saya WA hanya dibaca saja, di telepon tidak diangkat. Saya juga nggak ngerti kayak gimana. Berikutnya untuk alasan pembayaran SPP, banyak siswa di 10 IPS 3 juga mengeluhkan, mereka bertanya kenapa saya tetap harus bayar SPP Pak, kan sekolahnya juga diliburkan, katanya gitu. Mungkin itu saja keluhan-keluhan dari siswa 10 IPS 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi dari wali kelas 11, tadi 2 orang sudah dari kelas 10. Pak, saya dari kelas 11, Pak. Ya. Kelas 11? Ya. Siapa? Bu Ai. Bu Ai? Ya, Bu Ai kirang Ageng Suantena. Sekarang gimana, Pak? Suantena kirang Ageng.
Sekarang? Mohon. Cakap? Ada nggak, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bu, ada. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, para Wakasek dan juga Bapak dan Ibu Guru yang saya rindukan tentu saja. Ini saya mewakili siswa dari kelas 11 MIPA 3 ya Pak ya, dengan jumlah siswanya 36 orang. Ini alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran memang mereka cukup aktif, cuman ada beberapa orang yang masih mengeluh terkendala dalam pembelajaran daring atau online ini. Masukannya katanya untuk guru IPA-ku tersayang, tolong untuk pemberian tugas itu jangan terlalu cepat karena terkait dengan kuota dan sinyal dari masing-masing rumahnya, sehingga mereka itu pengiriman tugasnya memang sering terlambat gitu. Kemudian mengeluhkan juga tidak sesuai jadwal, tetapi harus tepat waktu dalam mengerjakannya gitu, dalam menyelesaikan tugasnya, serta ada penekanan harus kalau tidak nanti gimana gitu. Jadi saya harap tidak ada penekanan seperti itu karena kita ketahui tidak semua siswa itu memiliki finansial yang cukup dalam kegiatan pembelajaran online ini, karena kita tahu bahwa finansial tiap-tiap orang itu berbeda. Kemungkinan mereka tidak ada kuota karena mungkin di dalam. Halo Bu Ai. Ya, ya nggak kedengaran Pak? Ada nggak? Pak, kedengaran nggak? Baik. Kedengaran sih ke sini Bu. Kedengeran. Oh iya. Ya. Jadi mohon untuk guru IPA-ku tersayang katanya tidak terlalu menekan dalam tepat waktunya. Yang penting mereka Bu Ai nggak mau headset tuh Bu Ai. Pakai Pak, ini pakai. Nggak kedengeran Pak? Halo? Kecil. Oke. Ya, jadi menurut mereka baik, mungkin intinya ada gangguan audio dari Bu Ai. Satu lagi mungkin dari kelas 11 yang tadi Bu Ai dari kelas 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. MIPA 3 ya? Iya. Ya, tadi sudah ketangkap apa yang di PS. Ya, yang terima kasih dari Pak. kelas perwakilan dari kelas 11 IPS mungkin siapa ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani ya? Waalaikumsalam. Bu Ani kelas 11, kelas 12 Bu Ani? 11 Pak. Ya, mangga Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Ibu Kepala dengan para Wakasek dan juga Bapak Ibu Guru semuanya. Saya selaku wali kelas 11 IPS 1 dengan jumlah siswa 32 orang. Sebenarnya keluhannya hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kemudian Pak Martin dan juga Bu Ai. Cuma di sini saya hanya ingin menambahkan, kemarin itu anak-anak mengeluh tentang jadwal pembelajaran Vkon. Anak-anak antusias sebenarnya, mereka antusias ingin melakukan pembelajaran Vkon. Cuma dalam satu hari itu kalau bisa, katanya Bu dijadwal aja, jangan ada beberapa mata pelajaran dalam satu hari ingin Vkon katanya gitu, karena mungkin itu juga akan menguras data mereka gitu. Nah itu mungkin tambahan dari saya dari keluhan anak-anak kelas 11 IPS 1. Mungkin penjadwalan untuk pembelajaran Vkon, dan jadwal Vkonnya dilakukan pada jam belajarnya. Jadi tidak melebihi jam belajar, karena katanya kan kita pulang sekolah 3:30 tuh, jam 3 atau 3:30. Nah, yang lebih dari jam segitulah kalau mau pembelajaran Vkon atau apapun gitu. Jadi harus sesuai jadwal pembelajaran. Mungkin itu tambahan dari saya sebagai
wali kelas 11 IPS 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bu Ani untuk menyampaikan masukan dan informasinya. Baik, mungkin ditanggapi dulu mungkin dari Ibu Kepala atau Pak Agi terkait apa yang sudah disampaikan Pak pembicara tadi dari wali kelas 10 MIPA 6, kelas 10 IPS 3, 11 IPA 3 dan 11 IPS, dan dari Bu Ani. Nama lah gitu. Baik, terima kasih. Satu, maaf Bu Ani, 11 IPS 1. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas yang, saya betul? Ya, mangga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Wali kelas yang sudah melaporkan kegiatannya para siswanya, artinya KBM betul-betul dilaksanakan dengan baik ya, walaupun memang angka partisipasinya tadi trennya menurun kata Pak Agi. Nah itu juga mungkin apakah karena harus kita evaluasi, apakah karena bosan atau apakah karena keterbatasan kuota atau misalnya capek atau bagaimana. Nah itu nanti kita harus evaluasi, harus disikapi ya Bapak Ibu, disikapi apakah kita memberikan pembelajarannya bosan atau bagaimana. Yaitu tadi seperti disarankan oleh Pak Agi, jadi bagusnya kita variatif satu ya, variatif misalnya kali ini memberikan pembelajaran seperti apa, kemudian juga tadi juga disarankan ada tutorial, bagus ya. Seperti yang sudah dilakukan Ibu Meta itu bagus ya, terima kasih. Nah itu mungkin lebih menyenangkan ya. Kemudian selain tugasnya tidak terlalu merepotkan gitu, yang berat-berat, karena ini harus digarisbawahi ya, bahwa kita tidak melakukan pertemuan secara langsung yang akan memungkinkan anak memahami materinya terbatas gitu ya. Tidak semudah apabila kita bisa berkomunikasi langsung, bisa bertanya langsung. Kalau dengan daring seperti ini kan hanya instruksi-instruksi, mungkin itu yang membuat anak-anak agak kesulitan dalam memahami materi. Nah itu harus dipahami seperti disampaikan oleh Pak Menteri ya, bahwa tidak terlalu menekankan kepada capaian kurikulum ya, yang penting lebih ditekankan kepada pendidikan karakter dan pemahaman COVID. Nah itu ya jadi ringan-ringan sajalah gitu ya, tapi tetap ya bukan berarti mengesampingkan juga terhadap kualitas ya. Nah tapi siasati lah, mungkin tidak terlalu banyak mungkin ya, tidak terlalu banyak mungkin dalam menyampaikan tugasnya. Cukup diperhitungkan waktunya juga, karena dalam satu hari anak-anak harus belajar ada beberapa ya, ada 3 ya mungkin ya, 3 mata pelajaran yang harus dikerjakan tugasnya. Kemudian dalam memberikan deadline tugas juga tidak terlalu cepat, betul ya. Kalaupun ini kita harus sikapi kalau anak-anak yang belum bisa menyampaikan tugasnya karena keterbatasan kuota atau misalnya alat-alatnya, asal ada komunikasi saja dengan Bapak Ibu, mungkin bisa dikasih toleransi. Apakah dikumpulkan nanti pada saat masuk atau bagaimana? Yang penting ada komunikasi. Misalnya Bu, Pak, bahwa saya tidak punya kuota banyak, sehingga tugasnya nanti akan saya sampaikan kapan atau bagaimana, nah gitu ya. Itu yang penting ada komunikasi saja, ada kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, saya pikir itu tidak terlalu dipermasalahkan ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga harus memahami ya kondisi sosial anak-anak itu yang berbeda-beda. Kemudian tadi ya tugas tidak terlalu repot, kedua deadline-nya ya. Kemudian yang ketiga berikan pembelajaran yang variatif ya, yang variatif mungkin sekali ini penugasan, sekali ini yaitu tadi walaupun hanya say hello ya dengan anak-anak,
video call atau apalah yang bisa. Kemudian gunakan platform-platform yang lain ya, tidak hanya EduBox agar lebih fleksibel gitu ya, lebih variatif kepada anak-anak. Nah, kalau misalnya kadang-kadang EduBox-nya nge-lag juga ya karena banyak siswa yang berusaha masuk ya ke server sehingga membuat server menjadi lebih berat. Nah, mungkin bisa juga menggunakan platform lainnya. Yang penting Bapak Ibu ada melaporkan kegiatan ya, tidak terlalu dipaksakan harus mengejar target kurikulum ya Bapak Ibu. Kemudian bagus ya jadwal PIPON dijadwalkan juga. Nah, itu terkait yang lain-lainnya hampir sama ya. Ada yang tidak punya Android atau tidak punya laptop. Nah, itu disikapi ya Bapak Ibu bagaimana caranya, misalnya ya sudahlah tugasnya nanti aja pada saat masuk atau ada bagaimana, tidak harus melaporkan saat itu juga gitu ya. Kemudian juga saya berharap Bapak Ibu yaitu tadi tidak terlalu berat, bahkan sampai harus keluar rumah untuk mencari sesuatu dalam memenuhi tugas. Nah, ini tolong dibatasi ya Bapak Ibu, di garis bawahi bahwa justru kita ini harus ada di dalam rumah ya, jangan sampai keluar rumah untuk mencari bahan-bahan untuk melengkapi tugas. Nah, Bapak Ibu bisa mensiasatinya dengan seperti apa saya percaya pada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ini mungkin nanti PR ada oleh Pak Agi nanti akan dijawab ya, apakah pembelajaran online-nya setiap harinya dijadwalkan atau bagaimana sehingga nanti tidak bentrok satu sama lain ya, terutama dalam hal pengumpulan tugas ya, deadline-nya kan jadi numpuk nanti, sementara waktu untuk mengerjakannya juga mungkin berbarengan. Nah, itu diatur saja. Kemudian dibuatkan video tutorial bagus ya Bapak Ibu ya, nah bagaimana agar kita anak-anak bisa lebih menarik ya, pembelajarannya juga tidak membosankan ya, kemudian bisa memberikan pengetahuan atau mengedukasi anak-anak yang untuk hal-hal lainnya terkait teknologi. Nah, ini akan sangat bagus. Yang berikutnya adalah SPP ya, terkait SPP. Nah, itu mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa menjawab begini Bapak Ibu ya. Kalau SPP misalnya karena sekarang ini tidak ada KBM di sekolah. Nah, mungkin mereka berpikiran sekolahnya juga enggak, kenapa SPP harus dibayar, kan seperti itu ya pemikirannya. Nah, namun kita bisa menjawab seperti ini. Bukan tidak di sekolah, tapi kan kita pembelajarannya dilakukan daring, walaupun memang ini ada hal-hal lain yang harus dipenuhi seperti pembelian kuota. Tapi mungkin itu juga kan akan menjadi substitusi dari tidak adanya ongkos gitu ya, atau uang jajan gitulah ya, pengganti itu. Nah, Bapak Ibu guru kan tetap melakukan pembelajaran, bukan tidak belajar, hanya metodenya saja yang berbeda. Namun demikian tidak memaksakan bagi yang belum bisa gitu ya. Jadi artinya bukan SPP dihapuskan karena tidak ada itu, ya tidak ada pembelajaran di sekolah, tapi tidak memaksakan bagi yang masih belum bisa untuk membayar. Bagi yang bisa dan punya rezeki gitu ya, yang longgar, mangga silahkan dibayarkan. Atau ada opsi lain melalui transfer gitu ya, atau ada opsi lain dibayar nanti pada saat masuk saja, mangga, itu juga tidak masalah. Pokoknya kita juga tolong Bapak Ibu menyampaikan tidak kekeh gitu ya. Tidak kekeh, tidak saklek harus begini, begitu gitu ya. Namun demikian harus dipahamkan juga bahwa ada Bapak Ibu guru kan tetap mengajar. Ada hal-hal lain kan yang harus dibiayai oleh sekolah gitu ya, yang harus dibiayai oleh sekolah. Nah, dari situlah ininya. Nah, kemudian atau paling tidak anak-anak bisa membayar lunas SPP pada masa-masa sebelum darurat gitu ya, sebelum tidak sekolah. Kita kan melayani siswa di sekolah sampai dengan bulan Februari ya, atau pertengahan Maret. Nah, sampai dengan Februari itu minimal itu harus selesai semua, misalnya itu mah kan sudah, jadi tidak menjadi alasan bahwa
sekolahnya juga tidak, kecuali untuk bulan-bulan Maret, April, Mei, misalnya Maret, April gitulah ya. Itu sih memang wajar kalau bicara seperti itu. Ya, tapi walaupun demikian, kita tetap menghimbau bagi yang bisa gitu ya, bagi yang misalnya punya rezeki luas gitu. Tidak harus atau tidak memberatkan bagi yang belum bisa. Ya. Mangga yang belum bisa silahkan nanti kapan-kapan kalau sudah bisa aja, tidak artinya kalau disampaikan misalnya tidak usah bayar juga tidak begitulah ya, tapi bahasanya yang ini aja lah, yang kayak apa ya, berdiplomasi aja gitu. Diplomasi Bapak Ibu, ya saya percaya sama Bapak Ibu, ya paling tidak gitu ya, paling tidak untuk sampai dengan bulan Februari itu harus lunas gitu ya. Itu kan kita sudah memberikan layanan full gitu ya. Sudah memberikan layanan full. Kalau untuk yang bulan Maret, April, nah itu dianjurkan bagi yang punya keleluasaan rezeki gitu ya. Nah, seperti itu barangkali mungkin nanti ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya ya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sangat memahami intinya dalam pembelajaran di rumah itu anak-anak tidak menjadi stres saja gitulah ya. Tidak menjadi stres dengan beban-beban tugas ya, justru karena tingkat stres yang tinggi ini yang akan menyebabkan daya tahan tubuh menjadi drop gitu ya. Jadi dibikin enjoy gitulah ya. Percayalah sama Bapak Ibu, ini bisa mengantisipasi hal ini. Kalaupun tadi ada masukan-masukan seperti itu, nah inilah pentingnya evaluasi. Berarti nanti kita tidak usah seperti ini dan seperti itu, begitu ya. Sekian dulu dari saya, mungkin nanti ada dari rekan-rekan yang lain ya untuk bisa memberikan tambahan ya, masukan atau lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Ibu Kepala yang sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh beberapa wali kelas. Mungkin ada tambahan dari Pak Agi? Halo. Maka Pak Agi ada tambahan? Kadagu tuh. Iya. Ya. Tapi di abdi ini mungkin ya, kadagu. Ada ya? Ada. Oke. Iya. Mungkin tadi penjelasan umumnya sudah dipastikan oleh Ibu Kepala. Mungkin menambahkan saja kaitan dengan masukan, saran, keluhan dari Bapak Ibu wali kelas. Tentu saja dari masukan dari siswa-siswanya. Mungkin nanti kita akan menyusun semacam bukan duplik apa ya, panduannya supaya nanti tidak terlalu menumpuk tugas di satu hari, di hari berikutnya kosong gitu. Jadi mungkin untuk penugasan minimal itu 1 minggu diberi jeda untuk pengumpulannya. Jadi tidak sampai misalkan jam 8 memberikan tugas, jam 10 sudah harus dikumpulkan. Mungkin seperti itu. Kemudian tadi ada tugas yang perlu peralatan dari luar, itu mungkin tidak diperkenankan. Kemudian tadi kalau misalkan ada mata pelajaran yang 2 kali seminggu kegiatan belajarnya, mungkin bisa disiasati. Pertemuan pertama itu memberikan materinya, bisa berupa video, bisa berupa peran dari luar dan lain sebagainya. Pertemuan keduanya baru diberi semacam penugasan gitu kan. Jadi tidak 1 minggu 1 mata pelajaran 2 kali penugasan seperti itu. Jadi itu mungkin disiasatinya seperti itu. Nah, untuk pembelajaran Vkon sendiri sebetulnya ini kan semacam opsi ya. Ketika kita jadwalkan, nantinya takutnya setiap guru memberikan Vkon, jadinya takutnya kuota siswanya juga akan tersedot. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin akan memberikan Vkon, komunikasi dengan siswa. Nah, untuk hari ini sudah ada jadwal kegiatan Vkon nggak? Kalau tidak ada, nah bisalah kita sekarang Vkon. Kalau misalkan, oh Pak udah ada Vkon nih hari ini dari Ibu A. Nah, kita konfirmasi ke Ibu A, Bu betul hari ini ada Vkon? Iya Pak. Nah, kalau ada, diusahakan nanti minggu berikutnya Vkonnya. Jadi tidak terlalu menumpuk di satu hari satu Vkon semua, enggak seperti itu. Jadi mungkin ini kuncinya adalah komunikasi. Sekali lagi untuk siswa yang tidak bisa mengikuti KBM karena kendala dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan. Mudah-mudahan ada solusinya. Kalau misalkan perangkat, kita masih punya perangkat untuk dipinjamkan. Kalau tadi hubungannya dengan kuota, mungkin kita bisa komunikasi wali kelas dengan orang tua, karena kan kuota ini bisa diambil dari jatah misalkan
transportasi siswa dan uang jajan dan sebagainya. Dan walaupun siswa benar-benar tidak bisa mengerjakan tugas online ini, solusinya ya nanti mungkin bisa dikumpulkan di akhir gitu. Ketika siswa masuk, semua portofolio penugasannya dikumpulkan ke guru masing-masing. Yang penting adalah komunikasi, jangan sampai siswa yang tidak ada kegiatan belajar mengajar itu didiamkan saja oleh kita, itu yang salah mungkin seperti itu. Jadi yang penting adalah komunikasi antara kita melalui wali kelas dan guru BP dan BK sesama guru mata pelajaran. Itu saja mungkin. Jadi sifatnya fleksibel tapi bermakna dan tidak memberikan tugas yang terlalu berlebih kepada siswa. Jadi mungkin nanti kita coba untuk menyusun semacam juknisnya berkaitan dengan penugasan, pemberian materi dan lain sebagainya, supaya nanti mungkin Bapak Ibu guru mungkin lebih jelas harus seperti apa, dan siswa juga nanti bingung si guru A gini, si guru B gini, si guru C seperti ini, beda-beda seperti itu. Jadi yang penting adalah komunikasi, dan nanti kita buat semacam ada juknis berkaitan dengan KBM di rumah, karena kemungkinan besar ini diperpanjang. Itu saja mungkin. Mengapa? Tes. Surat. Iya. Aya. Halo? Halo, baik. Halo. Ada Pak Agi, ada. Ya, sambil nunggu Pak Aib, mungkin nanti boleh dipotong oleh Pak Aib. Saya bisa menambahkan. Ada? Ada ya. Yang pertama itu nanti potong aja Pak Aib ya, nanti kalau ini untuk supaya tidak jeda kosong. Jadi untuk wali kelas juga dimohon untuk masukannya untuk mata pelajaran biologi bisa japri langsung saya gitu, seperti ada siswa yang japrian terus ke saya silih berganti gitu. Ini untuk mengefektifkan pembelajaran, dan saya sendiri masih keterbatasan untuk komunikasi untuk dua arah gitu. Jadi hanya disikapi untuk tugas itu saya itu yang diberikan yang pertama itu jeda waktu sampai 2 hari misalnya. Nah untuk yang sekarang itu karena masih ada terus keluhan, jadi saya berikan tugas itu mohon koreksi juga, diberikan rentang waktu yaitu sampai harus untuk semua kelas itu sampai hari Sabtu jam 9 kurang 1 menit gitu. Cuma diinformasikan untuk nilai nanti di waktu pengumpulan itu menentukan itu, hanya tolong perhatikan juga jangan sampai melanggar waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kalau biologi misalnya waktunya hari Kamis itu kerjakan saja dulu pelajaran yang berhubungan pas waktunya gitu, kecuali kalau sudah beres jam pelajaran lain, itu untuk menyikapi melonggarkan waktu untuk anak bisa mengerjakan. Terus siasat lain yaitu ada juga yang japri yaitu kesulitan, memang selalu ada untuk masalah kuota dan sebagainya alasannya, sehingga ya digunakan juga japri pribadi atau grup gitu. Kebanyakan japri pribadi itu mengumpulkan tugas itu di-share lewat WA gitu. Dan kalau masih ada juga yang bermasalah juga hal-hal yang kaitan kuota dan sebagainya, mungkin itu bisa mungkin apakah wali kelas membantu itu dalam bukti fisik seperti kata Pak Agi tadi gitu. Di fisik misalnya itu dengan komunikasi terbatas, atau ya terpaksa misalnya pada waktu tertentu masuk sekolah, waktu masuk sekolah nanti misalnya gitu. Mungkin itu saja saya bicara untuk pelajaran biologi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu, baik? Ya. Halo. Lu. Bisa gini kan ke Pak Aib. Yang lain mungkin bisa sambil menunggu Pak Aib, mungkin Bapak Ibu Wali kelas guru mata pelajaran lain boleh menyampaikan pendapat ataupun misalkan tambahan berkaitan dengan terutama KBM di rumah. Cek. Lu, Halo. Halo, cek. Halo. Mangga pagi. Mohon atas tadi Abi atas ditambah ke Pak Dede. Ya, meren mangga apakah mau dilempar lagi ke guru yang lain atau seperti apa? Oke. Kita sepakati sampai jam 12 Bapak Ibu ya. Di jam saya ada waktu 6 menit lagi sebelum ditutup. Saya kasih kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang lain, satu orang lah yang mau menyampaikan masukan ataupun apa yang terkait dengan kegiatan pembelajaran masa WFH. Pak Aib, saya boleh Pak Aib? Pak Epi ya, mangga. Ya, terima kasih untuk Pak Aib. Saya hanya ingin menanyakan ke Pak Agi. Tadi Pak Agi menyampaikan terkait dengan PTS Pak Agi untuk pembagian rapot. Itu pembagian rapotnya jadinya online ya Pak Agi ya? Mungkin bentuknya adalah pembagian nilai mid semester. Apakah itu berupa rapat atau misalkan hanya rekap nilai saja, nanti mungkin komunikasi dengan Pak Martin. Oke, ya Online. itu yang ingin saya tanyakan. Jadi kan online. Itu apakah ada deadline waktu yang harus dilengkapi guru-guru nilainya atau bagaimana? Dan kapan itu akan dibagikan? Mungkin itu aja Pak Agi ya. Ya, justru saya mungkin ingin konfirmasi dari panitia apakah nilai sudah masuk semua. Kalau misalkan belum masuk, kira-kira kita punya tenggat waktu berapa lama, nanti mungkin ada jeda pengolahan nilai. Nanti setelah itu kita dapat menentukan kapan kira-kira si raportnya atau laporan nilai tengah semesternya dibagikan kepada siswa. Ya, mungkin yang agak kendala untuk guru-guru Pak Agi, karena di yang kemarin link yang di-share oleh Pak Martin itu ada nilai harian juga, dan ada beberapa guru yang buku nilainya masih tertinggal di sekolah. Jadi kebanyakan memang guru-guru itu hanya memberikan nilai PTS-nya saja. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak Agi? Oh, untuk harian ya. Jadi kita kurangnya Jawa. Enak dia. Nah, jadi oke, karena kita sedang tanggap darurat berkaitan dengan nilai, Bapak Ibu silakan input yang ada di Bapak Ibu PTS, mudah-mudahan ada nilai hariannya. Kalau misalkan memang nilai hariannya tidak ada di arsip Bapak Ibu di rumah, karena ada di sekolah dan tidak mungkin untuk diambil, dikosongkan saja dulu. Jadi nanti mungkin kalau yang nilai hariannya kosong, nanti bisa diinformasikan ke siswanya nilai hariannya ada di Bapak Ibu guru, nanti akan diinformasikan ketika siswanya sudah masuk ke sini. Jadi dan kita input apa yang ada saja di Bapak Ibu, nanti dijelaskan ke siswanya berkaitan dengan nanti apakah apa yang ini tidak ada nilai hariannya, kalau yang ini ada. Memang beda-beda kondisinya. Ini. Jadi silakan mungkin dicek oleh panitia apakah sudah semua masuk. Yang terpenting adalah nilai PTS-nya. Nah, untuk nilai PTS yang ada di web sebelumnya itu apakah Pak Martin bisa memungkinkan ya kalau misalkan tim IT di sini kan ada Pak Ajis ya. Ajis ngedownload semuanya. Nah, nanti diinformasikan ke guru-guru gitu. Jadi tidak harus guru-gurunya ke sini untuk ke-download nilai yang sudah dilaksanakan PTS-nya di EduBox yang dulu gitu. Itu. Oke, ya, terima kasih Pak Agi untuk penjelasannya. Ya. Turun, Mangga. Ya. Sudah Bu Epi? Udah Pak, makasih. Bapak Ibu, tidak ada lagi mungkin yang akan disampaikan atau masih ada yang mau menyampaikan? Itu
Kalau tidak ada mungkin kita masuk penghujung acara untuk kapasitas pagi hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada closing dari Ibu. Kedengaran dari saya? Ya Bu, Oke. tidak ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang akan disampaikan. Penutupan sudah konsumsi benten Bu. Oh iya. Closing dari saya. Closing dan konsumsi. Ya, kalimat penutup dari Bu. Iya, terima kasih atas partisipasinya ya, sudah join dalam kesempatan ini. Semoga semua apa yang sudah kita diskusikan bersama ini dapat dipahami dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Terkait tadi nilai PTS, maka nanti kalau sudah terkumpul dan sudah diolah nilainya bisa dibagikan mungkin secara online. Dan ini pun nanti untuk untuk pembagian kelulusan juga bagusnya di web aja barangkali ya, secara online. Nanti surat keterangan kelulusannya di scan, di PDF kan yang sudah ditandatangan, kemudian diupload, atau bisa dalam bentuk tabel, atau misalnya dalam bentuk tabel secara keseluruhan juga bisa gitu ya, agar apabila situasinya masih seperti ini gitu ya. Kemudian Ibu, tadi kan kita sudah berbicara banyak terkait yang paling utama adalah evaluasi KBM daring ya Bapak Ibu. Tadi seperti keseluruhan yang kita semua sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, semoga bisa diberikan kesehatan ya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Terima kasih, sekian. Nanti konsumsinya di daring juga ya. Siap Bu, siap. Ya daring juga ya. Mana diatur aja nanti di belakang ya. Siap. Ya, untuk sekarang online dulu ya. Nanti mana biasa diatur di pengker itu Maya. Terima kasih Bu Rini ya. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Dadah. Baju bagus. Baju bagus. Mami. Tuh di lemari Dedek. Mana? Bukan, iya. Kamu receh berapa?